Baik, pada kesempatan sore hari ini Ustaz Adil akan mengajak kita semuanya belajar bersama tentang zakat di zakat fitrah ya. Betul. Zakat fitrah di bulan Ramadan, teman-teman. Dan sebelum itu saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda bahwasanya sore hari ini kita bersama Gipara, toko furniture terlengkap di Kabupaten Bondowoso, menjadi salah satu rekomendasi kami, menjadi satu-satunya rekomendasi kami untuk Anda yang memerlukan furniture yang cantik, yang berkualitas dengan harga yang ramah di kantong ya. Berikut juga bersama dengan Basnas Kabupaten Bondowoso. Ini kemarin Basnas menyalurkan hampir 1000-an ya, ratusan kepada kaum duafa dan juga anak yatim piatu di pendopo kabupaten. Saya hadir sendiri di sana kemarin. Dan sore hari ini Basnas masih menemani kita semuanya di program Siar Jendela Ramadan. Monggo silakan bagi Anda yang mau menyalurkan zakat, sedekah dan juga infak Anda melalui Basnas, bisa langsung datang ke kantor Basnas Bondowoso di depan SD Negeri Dabasa 1 atau di sebelah selatannya alun-alun Bondowoso ya. Oke, langsung saja saya mengundang sahabat-sahabat semuanya untuk menyimak bersama mukadimah terlebih dahulu dari Ustaz Halili. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimah, sobat basi, sobat pasopati yang dirahmati Allah dan juga Pak Ocha yang selalu setia menemani kita tiap sore. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Ramadan sudah hampir meninggalkan kita, Pak Ocha. Kayaknya saya baru pertama kemarin awal Ramadan dengan Pak Ocha. Tanpa terasa kayaknya cuma sekitar 1 minggu yang lalu, Pak ya. Sekarang sudah hampir 1 bulan. Sekarang sudah tanggal 26, insya Allah 4 hari lagi Lebaran, insya Allah. Tapi kita masih tetap menunggu keputusan Kementerian Agama. Kita tidak boleh langsung berlebaran sendirian, Mbak, karena kita ini negara yang punya aturan. Sebaiknya agar kita selalu bersama-sama guyup, termasuk hari raya juga menunggu keputusan dari pemerintah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sobat pasopati yang berbahagia, tanpa terasa juga di dalam kita menjalankan Ramadan tentunya ada kewajiban lain disebut di samping berpuasa, yaitu ada semacam kewajiban zakat kita kepada orang miskin, di mana firman Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin 'alaiha ila akhirih. Bahwa sungguhnya zakat itu diperuntukkan oleh orang fakir pertama, jadi fakir. Kemudian yang kedua miskin. Kemudian wal 'amil wal mu'allafati, mu'allaf orang yang bermodal Islam, riqab budak kalau ada, sekarang tidak ada, wal gharim orang yang punya hutang banyak, bangkrut, tapi bangkrutnya bukan karena judi, bangkrutnya bukan karena hiburan, tapi bangkrut karena perjuangan ibadah pada Allah. Kemudian fisabilillah, sabilillah itu adalah para pejuang muslim, dakwah Islam di peperangan itu. Sekarang Indonesia kan tidak ada perangan, Pak. Ya sabilillah termasuk ya orang cari ilmu, ya, santri, itu termasuk sabilillah. Ibnu sabil itu orang yang melakukan perjalanan musafir. Dan mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dari orang yang kaya. Bahkan dalam ayat Allah mengatakan khudh min amwalihim. Khudh, ambillah, itu perintah dari Allah, wajib. Amwalihim dari harta mereka orang kaya, sedekatan sebagai sedekah zakatnya mereka. Yang mestinya tutahhiruhum, yang mana zakat itu ala tutahhiruhum, akan mensucikan mereka, mensucikan hartanya, Pak. Wa tuzakkihim, dan juga membersihkan harta mereka. Kemudian jadi fungsi pertama bahwa zakat adalah untuk membersihkan harta kita, mensucikan harta kita, menyucikan jiwa kita dan semacamnya. Karena harta itu wajib dikeluarkan, karena itu haknya orang-orang miskin. Nanti kalau harta itu tidak dikeluarkan dengan jumlah sekian-sekian tertentu karena agama, maka secara otomatis harta itu akan keluar dengan sendirinya. Dipastikan yang Anda yakin atau tidak yakin, ketika zakat Anda tidak dikeluarkan, itu jadi hak orang miskin, dan Anda merasa medit, artinya merasa kikir untuk mengeluarkan eman, maka harta itu akan keluar dengan sendirinya dan akan membawa lebih banyak. Biasanya kalau cuma zakat kita 2,5% dikeluarkan, tapi ketika dikeluar sendiri itu bisa menghabiskan 10%, bahkan bisa menghabiskan semuanya, akan dihabiskan. Makanya hati-hati dengan zakat.
Bahkan dalam riwayat mengatakan dalam hati Rasulullah bahwa harta itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya itu akan bisa menjadi alat-alat di neraka untuk menyiksa kita sendiri. Jadi setrika, menjadi gunting, menjadi apa, itulah harta kita sendiri yang merupakan haknya orang miskin yang tidak dikeluarkan. Jadi oleh karena itu zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat harta, ada zakat jiwa. Zakat jiwa ada zakat fitrah, Pak. Jadi zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan Ramadan itu wajib namanya zakat jiwa. Jadi setiap manusia yang berjiwa, yang bernafas, maka itu wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali selama dia masih nuntut dari siang hari bulan Ramadan. Contohnya umpamanya kita, Pak Ocha atau saya punya saudara melahirkan pas di adakah sekarang bulan terakhir, Pak ya, sekarang tanggal 30 Ramadan. Ada orang melahirkan sekarang jam 4:30, maka dia punya anak yang lahir itu punya zakat, kewajiban zakat karena masih nuntut dia siang hari di bulan Ramadan. Kalau lahir habis Maulid, enggak wajib sudah. Apalagi besok dari raya umumnya. Yang penting dia nuntut walaupun 1 jam di siang terakhir di bulan Ramadan, maka ada kewajiban untuk berzakat fitrah. Apalagi sudah hidup tua kayak kita, Bang. Iya. Maka sangat wajib zakat itu dikeluarkan. Berapa jumlahnya? Itu dalam riwayat kemarin itu mengatakan 2,5, tapi setelah dikurs dihitung ulang dengan takaran-takaran Indonesia bahwa 2,5 itu kurang cocok, Bang. Jadi kurang mencukupi untuk kekayaan bangsa Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa? Sekarang diputuskan 2,8. 2,8 on. 2,8 kg. Jadi 2 kilo 8 on. Kalau dirupiahkan jadi berapa nih, Ustaz? Kalau saya Mbak, di masyarakat jemaah saya di rumah minimal begitu, karena saya mengambil batas minimal, ini baik kita lebih daripada kurang. Jadi kalau di rumah saya ngemas untuk zakat fitrah 3 kilo, Mbak. Karena kalau 3 kilo kan cuma kurang 2 on tuh, Mbak. Jadi kan 2,8 kan cuma 3 kilo kurang 2 on. Iya kan 1 kilo kan 10 on. Zakat kita adalah 2 kilo 8 on. Jadi dibulatkan menjadi 3 kilo. Masa kita mau punya beras 3 kilogram masih mau diambil 2 on tuh, Pak? Iya. Ya, makanya dalam prinsip Islam itu lebih baik daripada kurang. Kalau kurang daripada 8 tidak boleh, Pak. 2,7, 2,6 atau 2 kilo tidak boleh. Tapi lebih dari itu 3 kilo lebih bagus. Cuman di masyarakat yang paling ini sudah 2,5 kilo, Ustaz. 2,5 kilo. Maka sekarang di masyarakat juga pemahaman yang di publik ya, seperti Basnas dan juga LDU sering menyampaikan masyarakat bahwa hal itu takaran yang 2,8 setelah dikurang lagi kurang tuh, Pak. Tak cukup. Maka tugas kita semuanya untuk memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat bahwa zakat yang 2,2 itu memang tak cukup untuk ukuran makanan pokok orang Indonesia. Artinya untuk mencukupi kebutuhan orang miskin itu fakir tak cukup. Makanya minimal 2,8 standarnya. Rata-rata sekarang kalau orang ngerti, Pak, rata-rata 3 kilo, Pak. 3 kilo. Jadi kemasan beras sekarang yang dikemas oleh pabrik-pabrik atau toko-toko rata-rata untuk zakat fitrah rata-rata 3 kilo, Pak. Jarang yang ngemas 2,8. Karena prinsip mereka sudah paham. Kurang itu tidak boleh, lebih itu baik. Nah, makanya kata mereka lebih baik saya lebih daripada kurang. Lebihnya jadi apa? Jadi sedekah. Kalau kurang, ya jangan, tidak boleh, Pak. Itu ukuran, Pak. Karena memang kalau batas kurang itu lebih kurang kita boleh, tidak sah zakat kita. Itu zakat harta yang wajib kurangkan kepada semua orang Islam yang mereka nuntut di siang hari di bulan Ramadan. Zakat harta ini nama lain zakat mal, biasa. Kalau pertama zakat jiwa, berarti zakat fitrah zakat jiwa, Pak. Yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal. Itu dikeluarkannya pada saat Ramadan juga. Zakat mal bermacam-macam, Pak. Ada profesi, ada pertanian dan semacamnya, ada jasa dan semacamnya. Berapa persen itu, Ustaz? Kalau pertanian itu, Pak, pertanian itu kalau menggunakan irigasi artinya menggunakan air yang pakai biaya kan, irigasi kan, Pak. Setiap mengairi kan ada biaya. Itu 5%. Kalau menggunakan air hujan atau air sungai tanpa biaya, cuman ya membuat waduk langsung masuk sendiri, air alami itu 10%. Lebih mahal nih. Lebih mahal karena memang tidak ada biayanya, Pak. Kalau irigasi kan ada biayanya, maka 5%. Nah, kemudian untuk kalau pertanian tiap panen, Pak, tiap panen. Begitu. Kemudian kalau perdagangan, ada perdagangan, kemudian ada jasa, ada itu disebut dengan dikurs dengan emas, Pak. Jadi kalau emas itu juga kalau punya emas wajib disakati, Pak. Emas itu berapa? Minimal 92 gram.
Jadi 92 gram itu kalau sekarang itu dikurus, kalau harta itu emas sekarang rata-rata kita asumsikan emas sekarang 500. Nanti kan ngalikan 500 kali 92. Kurang lebih 36 juta gitu, Pak. Oh. Nah, begitu. Pak Ustadz, apa namanya, nilainya itu adalah basis setelah pajak atau memang semua harta gitu? Karena kan ada pajak negara juga begitu. Betul. Begini, Pak, kan kalau harta profesi itu, Pak, profesi seperti pegawai negeri, jasa seperti jasa dokter, ya kan, jasa seperti advokat, kan itu jasa. Jadi kalau mereka di jumlah 1 tahun gaji mereka itu nyampe batas minimal dari harta dari emas itu, anggaplah emas sekarang rata-rata kan 35, anggaplah 36 juta, Pak. Oke. Kalau kita punya gaji sekarang pegawai negeri saja, kalau gaji terendah sekarang 3,5 juta satu bulan. Jadi kalau 1 tahun itu, Pak, kurang lebih 47 juta. Lebih kan dari itu. Dari yang seharusnya. Yang seharusnya, karena kursnya pakai emas. Emas sekarang kalau dengan 500.000, kalau 92, maka rata-rata kurang lebih 36 sampai 37 juta. Kalau gaji 3.500.000 saja, Pak. Itu kalau setahun itu 47 juta. Lebih kan dari batas minimal. Berapa sekatnya? 2,5%. Dan itu dibayarnya setahun sekali. Setahun sekali. Kurang lebih 1.200.000 lah kurang lebih gitu. Jika kemudian kita kan nggak tahu nih, Ustaz, itu kan 1 tahun sekali. Kalau kemudian zakatnya itu kita bayar secara dicicil, papanya nih setiap gajian kita udah ngasih sekian persen, ya, sekian tiap bulan boleh, Pak. Jadi kalau rata-rata pegawai negeri dipotong, seperti saya sendiri juga, saya juga ASN juga, Pak. Dipotong kurang lebih 90.000. Jadi kalau gaji kita terendah 35 juta, 3.500.000. Kalau sebulan, setahun rata-rata 47 juta. Jadi kalau 2,5% rata-rata 1.200.000. Kalau per bulannya rata-rata 80 sampai 90 juta, 90.000 rupiah. Oke. Kalau 3,5 juta gajinya ya, Ustaz? Iya, kalau lebih dari itu. Rata-rata kan gaji terendah sekarang kan pegawai negeri kan 3, juta. Itu gaji pokok. Ya, belum tunjangan gitu. Belum tunjangan istri. Nah, sekarang kalau 3A saja, Pak, di 3A. Saya agak sedikit paham, Pak. Apa Pak Ustaz? 3A saja rata golongan rata tunjangan anak dan istri sekarang rata kan 4.500.000 lebih, Pak. Oke. Tunjangan anak, tunjangan istri. Lain uang makan. Lain tunjangan kinerja. Itu sejumlah gaji. Jadi kalau gajinya saja kalau 3.500 sampai 40 juta, kalau dengan tunjangannya akan hampir 2 kali lipat. Maka sangat wajib, itu sudah wajib zakat. Makanya rata-rata di PNS itu rata-rata dipotong awal, Pak. Jadi setiap gaji itu terpotong, Pak, terpotong. Iya, jadi nggak numpuk banyak ketika akhir tahun begitu, Pak Ustaz. Jadi kadang-kadang banyak sebagian yang tidak sadar diri. Kadang-kadang Basnas itu, Pak Bondowoso kerjasama dengan Kemenag, dengan kementerian yang lainnya, agar semua zakat-zakat dari ASN itu sudah langsung masuk ke sana ya. Jadi dan kalau sudah Basnas kan gampang, Pak. Nanti kan Basnas kan termasuk badan amil yang dipercaya, dipertanggungjawabkan kan begitu. Nanti juga diserukan untuk kita semuanya kan. Kita butuh sarana sekolah untuk anak miskin kan kita bisa ke Basnas. Ada orang janda tidak tua kita ke Basnas. Kemudian satu tahun kemarin lebih 1.000 anak kita di Basnas. Dari mana Basnas itu? Dari harta kita semuanya. Dari harta kita yang kita keluarkan setiap tahun dari pegawai negeri, dari pajak pasar banyak. Tapi kadang-kadang ada beberapa instansi kadang-kadang tidak mau ke Basnas kadang begitu, Pak. Iya, kadang mau sendiri aja mungkin Ustaz. Kalau gini, kalau saya sudah ke Basnas, apa boleh saya lagi bukan zakat namanya, tapi sedekah. Oke. Jadi kalau sudah lebih dari kewajiban kita, sedekah. Baca sudah keluarkan zakat 20%, saya ingin selalu sedekah lagi, boleh. Walaupun mau sedekah mobil apa-apa, boleh dapat itu sedekah. Begitu Baca. Oke, siap. Memang kalau berbicara tentang zakat, mungkin kita tidak akan jauh-jauh dengan Basnas ya. Betul, Pak. Karena Basnas sendiri merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang sudah dipercaya, dan ini juga secara nasional sudah mendapatkan restu lah begitu. Betul. Dan termasuk badan amil nasional yang itu kan termasuk kelengkapan negara, Pak. Iya, nah itu dia, masuk kelengkapan negara begitu maksudnya ya. Baik, sobat-sobat, saya mengundang Anda semuanya karena memang ini berbicara tentang zakat sangat riskan sekali ya. Mendekati Idul Fitri semakin banyak orang-orang yang udah mau mengeluarkan zakat fitrahnya begitu. Silakan, saya akan mengundang Anda semuanya bersama Pesona Jepara, tinggal langsung chat kepada saya di 0812 4696 9994 ya.
silakan bisa bergabung di situ. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik karena mungkin sudah berbicara zakat, ini langsung dari 68061. Mohon izin, saya dari dia di Bondowoso saja. Ustadz mau tanya, bagaimana jika zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah hasil dari kita mendapatkan zakat karena kita dari keluarga tidak mampu dan satu-satunya harta yang kita punya adalah beras yang diberikan masyarakat kepada saya, mungkin begitu ya. Mohon penjelasannya Ustadz, itu hukumnya seperti apa dan apakah itu sah Ustadz? Terima kasih dari hamba Allah Mbak ya di Bondowoso saja. Dia begini Pak Dia dan juga masyarakat muslim di Bondowoso, bahwa orang itu harus mengeluarkan zakat kalau sudah punya kemampuan Pak. Zakat itu kan bagi orang yang mampu. Jadi kalau tidak mampu tidak usah zakat. Mampu artinya apa pas mampunya? Untuk biaya satu hari besok hari raya dia punya. Itu minimal. Jadi kalau besok umpamanya biaya satu hari rata-rata 100.000 untuk hari raya, anggaplah biaya belanja itu Pak, untuk makan pokok atas keluarga itu 100.000. Anggaplah kalau besok hari raya saya punya uang 100.000, sudah wajib kita zakat fitrah. Kalau besok saja untuk makan saja untuk biasa tidak usah zakat fitrah, tidak usah. Kan begitu. Dan termasuk Mbak Deni kalau punya seperti itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat itu sebenarnya kan untuk menghibur, Pak, memberikan kebahagiaan bagi orang-orang miskin. Yang biasanya mereka tidak punya harta, ya punya beras untuk dijual, atau kan zakat bisa diuangkan Pak, bisa langsung bentuk uang. Kalau uang sekarang kan rata-rata beras sekarang berapa? 15.000 kalau standarnya. Jadi standar 15.000, kalau 3 kilo berarti 45. Bahkan kalau yang bagus, kalau saya itu di rumah itu jamaah dan saya sendiri di keluarga cari yang paling bagus, karena itu untuk membersihkan jiwa kita, hati kita. Saya cari beras yang paling mahal Pak. Kenapa? Karena itu sabun yang paling bagus. Karena orang tidak sadar, kadang-kadang dia zakat dengan beras bulog itu. Iya, SPHP ya kadang-kadang beras yang banyak ulatnya karena itu. Padahal itu sabun kita Pak, sabun harta kita. Andai masa kita mau mandi pakai sabun yang jelek, pakai sabun yang kotor, paling tidak kita kan pakai sabun yang bagus, agar badan kita bagus, fresh dan semacamnya. Dan zakat itu diketahui oleh semuanya adalah merupakan sabun dari harta kita. Berharta itu semakin bagus, semakin menceng gitu Pak, maka sabunnya juga harus bersih, berasnya harus paling mahal. Saya kalau di rumah jamaah saya itu rata-rata bilang 17.000 itu Pak. Jadi kalau dikemaskan rata-rata sekarang mainnya kalau 3 kilo itu 51, saya bilang 55.000. Jadi yang paling bagus ya super. Jadi kalau zakat dirupiahkan menjadi 55.000 ya? Karena tinggal kalikan, bakal ambil beras baru yang bagus kan 17 sampai 18. Itu tinggal mengalihkan kali 3 aja. Jadi lebihkan mungkin mau dibulakan juga nggak apa-apa ya Ustaz? Jadi dibulakan menjadi 3 kilo, berarti 3 kilo kan 3 kali 17. Berarti kan sekitar 34.000 atau 56.000. 54.000 rupiah. Ya, 54. Begitu. Jadi standarnya sekarang rata-rata 51, itu ambil yang 17-16 Pak. Kalau 15.000 45 kalau 3 kilo. Rata-rata di jemaah saya rata-rata ambil 51.000, yang 52 bahkan 55 yang paling bagus. Tapi begini Ustaz, rata-rata itu masyarakat itu dia merasa kurang afdal begitu kalau seandainya belum berzakat fitrah begitu. Jadi mohon maaf jika kalau secara finansial mungkin kurang beruntung begitu, mereka tetap saya tetap mau berzakat deh. Karena ini kayak wajib kata gitu. Jadi hasil yang didapat dari itu mungkin cerita seperti itu Mbak Dia ya. Jadi hasil yang didapat dia dari zakat diberikan lagi. Itu gini Pak, saking tawadhu'nya sama Allah gitu. Gimana sih? Karena memang orang berzakat paling tidak kewajiban satu sebagai ta'abbud Mbak. Ta'abbud artinya pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zakat itu kan harus mampu. Dan dia memiliki biaya. Kemudian saya orang miskin Ustaz. Saya kemudian menerima zakat banyak dari orang-orang. Saya menerima hampir 1 kintal namanya. Saya ingin sekali zakat boleh, karena dia sudah punya kelebihan di orang itu. Yang penting dia punya kelebihan. Secara hukum sah ya Ustaz? Sah. Sebenarnya dia sudah tidak masuk kategori tidak mampu Pak. Orang yang terus mustahik dia. Bukan muzaki. Mustahik orang yang berhak. Muzaki itu orang yang memberikan, orang yang punya kelebihan harta muzaki. Yang menerima itu mustahik. Jadi mbak dia itu sudah mustahik. Jadi harta yang dia miliki dapat dari berbagai orang yang ngasih, dia dapat 1 kintal. Mau diuangkan, mau jadi uang, mau zakat 1 kintal dapat uang 700.000. Saya ingin zakat itu dari harta yang diberi orang. Boleh dapat apa? Agar saya dapat juga pahalanya dan juga barokahnya zakat. Walaupun saya tidak mampu, itu bagus daripada orang yang kadang-kadang menghindar dari zakat. Banyak orang menghindar dari zakat. Terutama para profesional, kadang-kadang mereka menghela dan mereka yasa bagaimana saya tidak zakat. Padahal minimal gaji 3.500.000 saja sudah wajib zakat. Kalau kayak dokter itu berapa ratus juta.
Nah, jadi harta kalau dikeluarkan itu jadi setrika itu Pak. Jadi setrika pada dia kan aku setrika badannya itu ada dalam keterangan itu. Jadi para orang-orang kaya silahkan berzakat Anda. Zakat Anda kan sedikit berapa sih? Kalau gaji itu 3.500.000, nah paling kalau 2,5 itu kalau 35 juta sekitar 1.400.000 lah. Setahun tuh Pak. Setahun. Bahkan kita kalau punya gaji 8 juta, itu kan begitu aja. Diambil persentasenya itu, tidak nyampe konjon aja sudah teman-teman. Oke, siap Ustaz. Baik, ini di pertanyaan selanjutnya dari Ferry. Saya dari Bondoso saja, Ustaz. Sebenarnya batas membayar zakat fitrah itu sampai kapan? Ada yang bilang sampai malam Lebaran, ada yang bilang itu sampai subuh menjelang Idul Fitri. Iya, mohon penjelasannya Ustaz. Begini ya, dari hamba Allah perlu saya jelaskan satu-satu bahwa zakat fitrah itu boleh dikeluarkan sejak tanggal 1 Ramadan. Boleh. Jadi ketika masuk bulan Ramadan tanggal 1 sudah boleh berzakat fitrah. Nyicil boleh Mbak. Banyak kita mohon maaf ekonomi pas-pasan nih Mbak ya. Tanggal 1 ya kita untuk saya. Nanti tanggal 2-nya kita punya harta untuk istri saya. Oh, dicicil. Tanggal 5-nya nanti punya rezeki lagi untuk anak saya pertama. Itu juga begitu. Seperti dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Itu boleh. Oke. Kemudian waktu yang afdol, waktu yang utama itu adalah pagi Pak, pagi hari sebelum sholat. Tapi itu hati-hati Pak, karena waktu sangat mepet. Kan dari pagi sampai menjelang itu sholat kan cuma rata-rata jam setengah 7 sudah sholat semua kan? Iya. Jam 6 sudah persiapan sholat. Jadi menurut saya walaupun afdol, tapi kita kadang-kadang kan masih masak-masak di rumah, kadang-kadang masih mau mandi, lebih baiklah malam. Yang utama itu malam Pak. Malam terakhir, malam Lebaran itu yang paling utama. Tapi yang paling afdal, paling bagus pagi. Tapi cuma pagi itu resikonya takut kita lupa atau malam ingat saya belum zakat fitrah, sudahlah besok pagi aja dah. Tapi pagi-pagi ketiduran. Iya. Bangunnya sudah habis sholat Idul Fitri. Kan sudah. Berarti terakhir itu setelah sholat Idul Fitri ya Ustaz? Terakhir sebelum sholat. Sebelum sholat Idul Fitri. Subuh itu. Okay. Jadi boleh dan afdal pagi-pagi sebelum sholat. Jadi habis sholat subuh langsung kasihkan zakat, kita berniat untuk kita. Nah kita kan antara orang-orang miskin fakir di sekitar kita. Lagi jangan sampai jangan sampai sholat. Kalau sudah sholat habis sudah Mbak. Karena zakat fitrah sampai bukan ada. Ini nggak boleh dikodok ya Ustaz ya? Iya. Maksudnya dikodok di tahun depan itu nggak boleh ya? Cuma ulama nggak ada sebagian boleh. Kalau memang sudah kita 12-an boleh dikeluarkan setelahnya. Tapi di mana mengatakan tidak, sudah habis waktunya, jadi sudah kebiasa. Tapi kita punya kewajiban double nanti gitu. Nah itu maksud saya. Jadi saat ini tahun ini kita lupa ya, mungkin karena kesibukan dan lain-lain, jadi sangat-sangat lupa. Jadi kemudian sampai di menit terakhir pun juga lupa. Terus diniatkan di Ramadan tahun berikutnya gitu. Diniatkan setelah Idul Fitri Pak. Oh diniatkan setelah Idul Fitri. Yang penting kita tidak ada niat Pak. Ya. Niat enteng. Gak ada niat enteng, gak ada niat tidak mau bayar gitu. Cuma kan memang kita kan manusiawi lupa. Saya lupa ya Allah, itu lupanya kan begitu. Jangan sengaja mohon maaf ya Allah, saya mohon maaf sedikit harus dikasih habis sholat apa. Tapi ingat lagi kita ikhtiar Pak, ikhtiar. Kalau saya ke jemaah masyarakat pembinaan saya semuanya rata-rata saya ketika dengan satu sudah dianjurkan yuk kita zakat sekarang sudah. Karena antisipasi. Bahkan kalau malam takbiran saya sudah sampaikan sekarang terakhir sebelum itu. Walaupun besok masih ada. Iya. Antisipasi, takut ya namanya manusia itu Mbak, kadang-kadang banyak aktivitas banyak. Iya, sering ingatnya pas mepet-mepet gitu ya. Sudah hampir sholat, belum zakat, beras belum beli. Dia kasih uang Mbak. Karena ulama mengatakan boleh zakat pakai uang. Boleh. Kenapa? Karena uang itu lebih bernilai Mbak. Kadang-kadang ketika kita ngasih zakat kepada orang miskin, si A mana Pak? Kadang ketika nyampaikan ke rumahnya, kadang si A sudah banyak beras dari dikasih sama orang lain. Sudah banyak, tapi kalau dikasih uang itu, kalau saya kadang-kadang seneng ya ngasih uang Pak. Ya uang ya sekitar mungkin lebih dibutuhkan karena uang itu bukan utama uang bernilai Pak. Nah, kadang-kadang berasnya banyak tapi tidak punya telur, pada punya minyak goreng kalau ya. Nah, kadang-kadang sah ya Ustaznya Pak ya. Bagus sebab justru kalau Imam Nawawi itu kelima Ibu Hanifah itu beli bagus pakai uang. Karena hari raya kebutuhan banyak. Walaupun berasnya banyak tapi gasnya ada, telurnya ada, perapan ada itu Pak. Kan tak tanah gitu kan Pak. Siap. Jadi kalau uang itu bisa beli terus macamnya. Jadi lebih bernilai katanya. Walaupun sebenarnya ulama Syafi'i mengatakan tak pakai beras katanya. Karena hadisnya berbeda beras. Karena teksnya begitu, tapi ulama mengkontekkan kebutuhan sekarang masa gini, uang itu lebih bernilai.
Karena uang itu bisa dibuatkan untuk segala apapun. Lebih bermanfaat mungkin kita maksudnya Ustaz ya. Ya, seperti saya pernah, karena orang banyak berasnya, duitnya tidak ada. Berasnya banyak, karena bumbunya tidak ada. Berasnya banyak, tidak punya baju, anak dan cucunya dan macamnya. Jadi kalau harta itu kita dapat himpunan masyarakat, kita dapat uang 1 juta di harta, bisa beli baju pun cucu, bajunya anak, beli sembako dan semacamnya, kan itu bernilai. Tiba-tiba numpuk beras. Beras juga kalau ada gasnya kan tidak masalah juga. Jadi begitu. Oke, ini Ustaz ada yang menarik lagi pertanyaan ini dari 8110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah. Ustaz, sebenarnya urutan penerima zakat dan sedekah kita itu dari siapa dulu? Karena kemarin saya sempat berdebat dengan teman saya. Katanya yang pertama itu adalah orang tua, kemudian keluarga atau tetangga, kemudian yang selanjutnya adalah anak yatim piatu, dan selanjutnya adalah kaum du'afa. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya di ayat Al-Quran diurut oleh Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ini berlaku buat zakat juga ya Ustaz? Iya, sama. Bahwa sebenarnya zakat itu pertama diperuntukkan untuk para fakir. Itu paling utama, Pak. Bukan orang tua. Bahkan orang tua kalau sudah ditanggung kita tidak boleh beri zakat kepada orang tua kita. Karena orang tua tanggungan kita, menjadi bauca punya orang tua. Ekonominya kemudian dari tanggung di bauca, maka bauca tidak boleh ngasih zakat fitrah kepada orang tuanya, tidak boleh. Nah, jadi sebenarnya kan orang tuanya itu bauca, dizakati sama bauca. Ibu zakatnya ibu tak kasihkan ke orang miskin. Nah, gitu. Jadi ini maksudkan fuqara, jadi orang fakir pertama. Apa fakir? Man laisa lahu malun la kasbun. Orang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, itu miskin, fakir. Yang kedua miskin. Saya miskin man lahu malun wa kasbun la yuni katanya. Orang punya harta, punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Kebutuhan 100.000 dia cuma mendapatkan penghasilan 50.000, itu miskin. Maka itu yang didahulukan, jadi fakir, miskin. Jadi kalau kita punya saudara-saudara kita fakir, ya fakir aja didahulukan. Orang tua, tanggungan kita tidak usah kita ngasih zakat ke orang tua, tidak boleh tuh. Atau kita ngasih zakat ke anak kita mencoba. Ini nak zakat saya, dah boleh karena anak kita tanggungan kita. Kita lakukan zakat fitrah untuk anak kita coba kepada orang miskin. Jadi begitu. Jadi fakir miskin sekitar kita itu. Kalau sekitar kita fakir miskin tidak ada, cari ke tempat lain, desa lain. Jangan langsung ke orang tua saudara kita nak yatim. Tapi Ustaz, kalau tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekerabatan, terus kita tanggung zakatnya itu nggak apa-apa juga ya Ustaz? Tapi kalau memang ditanggung oleh biaya hidup tidak apa-apa. Pokoknya kita punya orang saudara, kenal orang lain dia tidak punya tuh Mbak ya, tidak punya kita biar kita berbakti kepada orang lain dan juga dijadikan saudara atau orang tua kita, orang tua angkat dan tahu kita, maka kita tanggungan kita sudah. Kalau kita bilang Mbak, Ibu sampean karena tidak punya keluarga, tidak punya sanak berabat, Ibu di sini saja dengan saya. Setahun dengan Pak Oca, nanti ketika sakit Pak Oca kan Pak Oca sudah menanggung, dan sudah biaya itu masuk orman lahu fi mati orang jadi tanggungannya sudah begitu. Kalau sudah kita lihat kita komitmen kita untuk menanggung membantu kehidupan dia, maka zakatnya juga kita menanggung. Begitu. Mau dikasih beban ke dia mau tidak mampu kok. Jadi alangkah baiknya, alangkah indahnya kita membantu sampai dengan zakat-zakatnya itu. Ini zakat itu dilakukan fakir miskin terutama Pak. Fakir miskin di sekitar kita, tetangga kita. Kalau ada fakir miskin kita, jadi janganlah kasih ke lembaga lain, ke tempat lain yang ada fakir miskinnya. Janda-janda tua gitu, kan banyak miskin. Yang lain masih menurut saya kan jarang lah Pak. Budak kan tidak ada. Ibnu Sabil kan Basnas sudah bahkan mereka sudah ada gajinya kan gitu. Kemudian ya apalagi kan Ibnu Sabil orang yang berjalan berperan jalan itu kan tidak ada sekarang kan. Jadi santri-santri itu mungkin yang di pondok tak pulang Ramadan ini zakat apa-apa. Tapi yang utama fakir miskin, ternyata yang paling banyak di kita kan fakir miskin. Di sekitar kita mungkin dulu ya. Sekitar kita itu dahulukan fakir miskin semuanya dahulukan. Orang-orang tua, janda-janda tua, kumpulkan mereka, kasih zakat kita. Kalau zakatnya cuma 3 kilo, dari satu orang saja. Kalau harta fitrah. Tapi kalau yang banyak kan zakat penghasilan juga. Penghasilan juga seperti kita akuntan, kita dokter. Itu kan dikalkulasi setahun dua. Bukan itu kan profesi yang udah jelas kan. Kalau profesinya tukang nasi goreng, penghasilannya segitu pun juga wajar ya. Okay. Bahkan sekarang ada pembisnis itu Pak, tukang jual jangkrik itu Pak. Di daerah saya itu kaya raya itu Pak.
Jadi apapun namanya kan memang dalam hati cuma yang dizakati cuma kambing, punya di sana Pak, kerbau, unta, ya kan? Sekarang saya tidak punya kambing, tetapi saya punya peternakan ayam potong ribuan jutaan. Ya sama masuk zakat profesi. Jika kalau cuma mengikuti zakat fitrah, mengikuti bunyi treknya kambing, kerbau, unta, mana kita tidak punya unta, Pak? Iya. Di Indonesia nggak ada unta. Yang banyak kan kambing, ayam, bahkan sarang walet itu sekarang luar biasa kayak anit omsetnya itu, Pak. Benar. Makanya masuk zakat profesi. Berapa persen? 20% dihitung setahun. Kalau penghasilannya setahun dan modalnya 1 miliar, ini ambil 25%-nya, Pak. Itu dikasihkan orang-orang fakir miskin. Jadi tinggal motong aja 1 miliar, 20%-nya berapa? Kan tinggal motong aja. Nah itu yang kita serukan kepada orang-orang miskin, biar berbentuk uang, berbentuk beras, kemasan 3 kilo, 5 kilo kan itu. Bahkan di rumah saya itu ada orang kaya itu, orang terkaya itu, pengusaha di rumah saya di Madura. Setahun dia lebih dari 1 M juga zakatnya, Pak. Memang orang kaya raya dia. Berarti itu 5% dari hartanya 1 M. Iya. Berarti berapa persen? Berapa Ya, duitnya? itu. Memang dia punya gudang tembakau, dia punya tambak ikan juga, tambak udang juga. Itu lebih 1 miliar, itu zakatnya saja, Pak. Apalagi hartanya. Jadi kalau Ramadan dia memang umumkan orang-orang tuh, Pak, diundang kadang-kadang sampai 1000 orang gitu, dikasih sembako. Sejumlah 1 M itu dibuat sembako. Sembako lebihnya dibentuk uang gitu, Pak. Oke, uang cash ya. Uang cash. Jadi memang diundang mereka rata-rata. Memang orang kaya, Pak. Jadi insya Allah mereka tidak punya utang. Insya Allah. Insya Allah. Beda dengan kita. Kaya utang. Ya Allah, mudah-mudahan setelah itu kita menjadi orang seperti demikian ya, Ustaz. Bisa bersedekah sebanyak-banyaknya, berzakat juga. Dan ini Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan yang keluar dari konteks, nggak apa-apa saya baca dulu Ustaz ya. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lutfi. Ustaz mohon penjelasannya. Kemarin itu ada keluarga dari teman saya yang meninggal dunia. Dan dia itu setelah orang keluarganya dikuburkan, dia itu tidak meninggalkan lokasi kuburan kurang lebih sampai 3 hingga 4 jam. Katanya memang itu diminta demikian untuk menemani rohnya hingga datang para malaikat. Sebenarnya betulkah demikian, Ustaz? Karena di sisi lain ada pula yang mengabarkan bahwasanya jenazah itu akan diurus oleh malaikat pasca 7 langkah orang terakhir yang meninggalkan pemakaman. Mohon penjelasannya, Ustaz. Itu orangnya tidak meninggalkan kuburan untuk menjaga tuh ya, Pak. Oh. Jadi begini ya, ini pemahaman yang perlu kita perjelas bahwa yang mengurus mayat itu malaikat, gitu, Pak. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk malaikat mungkar nakir. Itu yang memang ditugaskan untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan man rabbuka wa ma imamuka itu semuanya. Ketika mereka sudah dikuburkan, nanti orang-orang sudah pulang, ada mengatakan 7 langkah dari masing-masing, malaikat sudah datang bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma imamuka, siapa imammu, wa ma kiblatuka, apa kiblatmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma ikhwanuka, apa saudaramu. Jadi kalau mereka orang yang beriman menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, Muhammadlah Nabiku, wal kiblatu wal Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Kemudian anak wal Qur'anu imami, dan Al-Qur'an adalah imamku. Wal muslimuna ikhwan, dan orang Islam adalah saudaraku. Kalau dia itu dia tidurlah kan mereka nomor terakhir bagi pengantin baru di surga. Di kuburannya itu sama dengan suasana surga. Kalau tidak bisa menjawab, orang tidak boleh bilang ya suasana neraka itu di dalam kuburan. Tapi memang benar ya Ustaz ya, katanya itu selama Ramadan itu siksa kubur berhenti total ya. Makanya kemudian ketika ada ungkapan katanya itu kenapa mereka yang di alam kubur itu menangis ketika mendengarkan takbir Tuhan di malam Lebaran, itu karena faktor itu tandanya siksa kubur akan kembali diulang, akan kembali dilaksanakan. Itu benar nggak Ustaz? Bahwa begini Pak, memang ada keterangan begitu, bahwa ketika Ramadan itu free Pak, siksa itu. Oh berarti nggak ada siksa kubur sama sekali? Oh. Orang-orang ahli kubur semuanya lagi bersenang-senang karena Allah menghormati kehormatan Ramadan. Dari saking mulia Ramadan sampai film itu orang di dalam kubur juga dapat barokahnya Pak. Bar Abu Jahal yang termasuk orang yang kurang ajar tengik itu, bahasa yang mengaku menghentai Rasulullah dan mengaku aku Tuhan, Abu Jahal Bulhab, itu ketika Ramadan tidak disiksa juga? Juga. Oh, oke.
Bahkan Abu Jahal setiap hari Senin free. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Muhammad lahir dia pernah bahagia, Pak. Karena mengatakan Oh ini pamannya kalau nggak salah. Oh iya oke. Iya, Abu Jahal itu, Pak. Iya benar. Ponakan saya telah lahir namanya Muhammad, bangga, Pak. Iya, sampai membebaskan budak kalau nggak salah. Iya, benar budak. Ternyata ketika besar menjadi musuhnya karena dia mengajarkan Islam yang bertentangan dengan agama mereka, orang-orang kafir waktu itu, dan jadi musuhnya. Tapi karena menghormati Rasulullah lahir hari Senin, jadi paskan Allah free siksa neraka. Cuman bangga, apalagi kita sebagai umatnya. Insya Allah lebih bahagia dan lebih selamat. Amin. Begitu. Jadi kuburan sekarang pesta-pesta mereka bersenang-senang, bertasbih kepada Allah karena siksa tidak ada. Ketika takbiran mereka nanti, ya mereka akan menangis lagi. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada siksa saja. Gimana dengan mereka yang baru meninggal dunia di bulan Ramadannya? Ya langsung, Mbak. Jadi pasca Ramadan mungkin baru kemudian. Begitu. Jadi kan ada mengatakan bahwa orang yang meninggal di Ramadan, tanda-tanda itu orang yang amalnya bagus, Bang. Jadi bisa jadi tanda bahwa orang-orang yang meninggal betul kan ada hari Jumat, orang yang meninggal pada bulan Ramadan, data mereka rata-rata orang yang bagus keimanannya. Dan jarang terjadi orang meninggal di Ramadan, jarang, Pak. Iya. Jarang. Cuma orang-orang yang betul-betul yang bagus lah dalam tanda kutip amal ibadahnya. Dan jarang orang meninggal hari Jumat, jarang. Kecuali memang ya orang yang begitu. Jadi memang spesial bagi orang yang meninggal dunia di Jumat dan juga pada bulan Ramadan, itu termasuk kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustaz, saya tidak paham. Saya mungkin karena saya tidak pernah melihat prosesi pemakaman secara langsung, guys. Betul. Jenazah itu kan katanya kan menghadap utara ya. Mohon maaf, kepalanya kan di sebelah utara. Utara, betul. Katanya itu memang dibuat menghadap ke kiblat nih, Ustaz. Iya, posisinya pada orang sholat itu, Pak. Kalau posisinya kan bersedekap itu, Pak. Iya, sama orang sholat. Bahkan hidungnya harus nyentuh ke bumi itu, Pak. Hidung dan pipi kalau nggak salah. Iya, pipinya kan masih sudah ditidurkan, Pak. Tidurkan ke lantai bawah. Kemudian hidungnya nyentuh ke barat tuh, Pak. Kan ada utara, mana utara sini, Pak? Kan di sini, di sana, ya. Jadi kan kepala di sana miring, pipi ke lantai bawah, hidung nempel ke tembok yang barat itu. Begitu. Jadi memang harus menyentuh bumi begitu. Begitu. Nah, ini kan memang aturan begitu di dalam syariat. Ya, memang Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kenapa begitu? Kita ta'abbud saja karena perintah Rasulullah. Karena semua pun Rasulullah tidak ada yang sia-sia, Pak. Karena wa ma yantiqu an hawa, Rasulullah tidak pernah berbicara dengan nafsu, tapi wahyu dan berarti Allah membimbingkan begitu. Tapi Ustaz, ini berbicara dalam meninggalnya itu mungkin pas Lebaran pagi mungkin ya, atau pas Lebaran. Itu malamnya di zakat fitrah itu benar ya Ustaz begitu ya? Kenapa? Jadi meninggalnya tuh keesokan harinya di pas Lebaran nih, serinya mungkin. Tapi di zakat fitrah malam itu masih masuk kategori zakat, harus berzakat fitrah ya? Walaupun ada tanda-tanda sebenarnya orang meninggal kan ada tanda-tanda tuh gitu. Walaupun ada tanda-tanda mau menuju meninggal tetap harus dizakatin ya Ustaz ya? Begini, kan zakat fitrah wajib bagi orang yang nutut di bulan Ramadan. Itu zakat fitrah. Jadi kalau dia kan sekarang sakit Lebaran tetap sehat, besoknya meninggal, ini wajib zakat fitrah, Pak. Jadi yang nutut satu hari saja Ramadan sudah wajib, seperti bayi. Apalagi orang tua kan sangat nututnya sudah, Pak. Jadi bayi saja lahir di terakhir jam 5 sore, dia masih wajib zakat karena nutut 1 jam. Kalau lahir habis maghrib, enggak. Habis maghrib. Kan Lebaran maksudnya, Zat? Iya, malam Lebaran. Kan ada nutut siang harinya. Jadi kalau nutut siang hari Ramadan, walaupun 1 jam saja, anggap jam 5 lah, Pak. Kan belum ada kan setengah 6 lebih. Jam 5 dia lahir, maka dia wajib zakat. Karena masih nutut, walaupun beberapa menit atau beberapa saat hari di terakhir di bulan Ramadan. Begitu. Tapi Ustaz, apa sih sebenarnya sanksi gitu ya? Selain kita berbicara dosa lah pasti, semuanya hal yang tidak sesuai dengan ini kan dosa gitu. Sebenarnya apa sih sanksi bagi yang memang sengaja tidak berzakat fitrah mungkin gitu? Iya, Pak. Barang siapa yang melanggar aturan Allah maka termasuk zalimun, munafiqun. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar aturan Allah, faulaika humul kafirun, satu termasuk kafir. Faulaika humul zalimun, dia zalim. Faulaika humul munafiqun, dia munafik. Jadi orang-orang yang melanggar di samping siksa nanti yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Siksanya luar biasa berat. Di antaranya adalah disiksa di setrika itu. Hartanya akan menjadi setrika untuk dirinya sendiri. Karena itu haknya orang miskin, bukan hanya dia. Dia kan kotorannya dia sebenarnya. Makanya zakat itu tak boleh dikasih kepada Rasulullah keluarganya. Rasulullah keluarganya kan orang-orang bersih, Rasul. Maka zakat kan kotoran. Maka orang yang sebenarnya kalau mau, sebenarnya kalau orang kaya maka tidak boleh menerima zakat. Kan itu kotoran, Pak. Kotorannya orang kaya.
Cuma berbentuk beras dikasih ke orang-orang miskin untuk membahagiakan mereka. Sebenarnya kan ketean harta mereka itu Pak, diwadahi kumpulkan menjadi 3 kilo. Ketean hartanya, ketean nafas kita. Kemudian harta-harta mereka keteannya selama berbisnis tambah 10 miliar. Itu kan kotorannya mereka dikumpulkan dikasih orang-orang miskin. Sebenarnya kan kotorannya, limbahnya harta kita itu. Makanya dikeluarkan itu biar suci itu Pak. Karena itu kalau dikeluarkan hanya mereka itu kan bahaya kepada keluarganya, dirinya, bahkan akan menghabiskan harta kita. Itu resikonya. Oke, siap. Menarik sekali ilmunya. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Fajar, Bunda Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sudah kurang berapa hari kita menuju Lebaran? Sebenarnya dosakah kita jika tidak mendatangi kuburan untuk mekar? Mohon petunjuk Ustadz. Mekar itu Pak sebenarnya kan sunnah, termasuk birrul walidain, termasuk mengagungkan orang tua, saudara kita. Sunnah, dikerjakan pahala, tidak dikerjakan apa-apa, tapi butuh penghormatan, kita orang menghormati. Jadi kalau berarti karena dosa, karena hukumnya sunnah. Cuma sebagai bentuk menghormati orang tua kan termasuk berbakti pada orang tua, di hidup berbakti, matinya ya kuburannya mendoakan, membersihkan tempat kuburannya, termasuk berbakti Pak. Kadang-kadang banyak orang tua sekarang, mbah-mbahnya, orang tuanya kadang-kadang senang rekreasi, wali-wali songo, dan orang tua sendiri kadang tidak pernah dibersihkan. Karena sumber polokannya adalah kuburan orang tua dan ibu-ibu dia sendiri. Jadi tabarukan, kemudian birrul walidain, berbakti orang tua ketika meninggalnya di kuburannya, bertahiyat yasin, mengucapkan kepada Allah agar dibebaskan dari siksa. Jadi kalau udah gana ya kita termasuk anak cak berbakti, cuman dia tidak dosa Pak. Kalau berbicara dosa tidak dosa, tidak dosa, kan itu perbuatan sunnah. Tapi kita akan bukan termasuk tidak pernah berterima kasih kepada orang tua yang telah membiayai kita, menyekolahkan kita. Masa kita tidak sempat cuma mau nyekar cuma 1 jam aja kan? Setelah tahun kita sibuk bekerja, sejam tidak bisa, kita main gadget saja, bersihin rumput sekali kalau kita main HP 2 jam 3 jam kuat, cuma orang tua saja kita tahlilan tidak kuat, itu kan gimana? Oke, siap. Baik Ustadz, ini pertanyaan teman-teman luar biasa sekali. Memang karena menjelang Lebaran banyak sekali tradisi-tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang mungkin penasaran juga dari sisi agama seperti apa begitu ya. Baik, tapi sayang sekali ini alhamdulillah semuanya pertanyaan sudah saya bacakan Ustadz. Tapi ini sudah di menit ke-22. Sudah waktunya saya undur diri karena kita nanti berbuka puasanya 17.30. Maka closing statement dulu Ustadz. Intinya bahwa yang terakhir bahwa zakat wajib bagi kita, jangan sampai kita merekayasa Pak. Dengan alasan apapun agar kita terhindar dari zakat. Allah Maha tahu bahwa zakat kita yang keluarkanlah untuk membantu mereka, untuk menolong orang-orang saudara kita, menjembatani keadaan miskin, membahagiakan orang miskin. Jangan sampai kita merekayasa. Karena orang banyak merekayasa alasan-alasan hingga dia keluar dari kewajiban zakat. Jangan, karena Allah Maha tahu. Kalau kita bersyukurlah kepada Allah karena kita jadi orang kaya, sehingga kita bisa memberi orang lain, dan bersabarlah orang miskin karena Anda ada orang kaya yang siap membantu Anda semuanya. Terima kasih.